Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak ya. Sebentar saja. Sudah tanggal 25. Ya, nih tanggal 25. Kita selesai di sini kan? Besok di sini pendaftaran kalian print laporan, kumpulkan 2 hari ini, Jumat Sabtu ya, Jumat Sabtu laporan kumpulkan, tanggal 31 kita sidang. Hari Senin ya? Ini adalah, saya bacakan alurnya. PKL-nya sudah, kalian menyusun di sini kan? Jangan lupa fotokopi jurnal. Ya. Sidang, perbaikan, tanda tangan lembar pengesahan cover laporan. Untuk aturannya ini mungkin pertama belum saya sampaikan dulu ya. Ketika video yang pertama, jenis kertas A4 70 gram yang biasa kita pakai. Top 4 ini udah ya. 433. Ini huruf Times New Roman ukuran 12, lens spasi 1,5, kecuali cover dan penulisan setiap bab. Misal saya buka satu nih, covernya ini saya lihat dulu berapa ini ya, ini masih 1,5 ya. Yang covernya 1 ya, itu kan 1. Kemudian diajukan untuk melengkapi nilai akhir kegiatan ini, itu ya 2122 kegiatan PKL, praktik kerja laporan praktik ya, jangan praktek ya, praktik bukan praktik. Ini alamat satukan semua di sini, satu baris, usahakan satu baris, hurufnya bedakan dengan ini. Kalau ini misalkan yang ini cukup 14 kalau nggak salah nih, 14 ini teh ya, 14, ini 12 cukup, yang bawah pun cukup 12. Logo ya, yang ini bisa di 14, ini bisa 16 ya. Ya, ini sama 1. Kalau memang masih ada tempat, ke bawahkan ya, semepet sehabisnya kertas dengan yang sudah disetting kan. Itu ya. Seperti itu. Yang ini tadi balik ke sini. Setiap ganti bab memakai nanti ketika sudah yakin beres sidang, kemudian akan dijilid. Setiap berganti bab pakai sekat print out logo pada kertas warna merah, pink lah ya, kertas pink. Cukup ngeprint logo SMK, di print 1 halaman. Misalkan
cover ke apa? Cover ke lembar pengesahan, sekat 1, lembar pengesahan ke persembahan, sekat lagi, baru sekat lagi nanti bab maju masuk ke sebelum bab 1 sekat, masuk ke bab 2 disekat dulu ya. Dan seterusnya. Kenapa? Jadi kalian persiapkan pemisah warna pink, biasa pink. Nah, yang dalamnya itu hanya logo saja. Hanya logo. Misal saya contohkan di sini nih. Di sini kan ini adalah cover. Ini halaman. Halaman judul ya. Yang ini nanti di luar, ya ini di dalam nanti kan gitu. Ini dibikin 2. Satu pun bisa dipilihnya 2 kali gitu kan, sama aja. Satu pun. Nah, sebelum ini sekat dulu. Ya, 1. Ini nggak usah di sini tah. 2. Sorry. Di sini 2 sebelum ini. 3-nya nanti sebelum bab 1. Ya. 3 di sini sebelum bab 1. Di sini sekat. 4-nya menuju bab 2 dan seterusnya. Sampai terakhir sebelum daftar lampiran, sebelum lampiran. Jadi setelah bab 5 daftar pusaka lampiran. Ya, di situ disekat ya. Itu untuk batas-batasnya. Untuk lembar pengesahan ini kalau bisa sih. Tahu kertas jeruk? Tahu lah, di fotokopian banyak. Ya, kertas jeruk bukan. Ya, kertas jeruk itu ada kertas yang agak tebal tapi agak empuk gitu. Ya, itu memang khusus untuk yang seperti ini. Kalau bisa, enggak juga nggak apa-apa. Kalaupun beli selembar paling 1.500. Ya, kertas jeruk mah. Salembar. Selanjutnya laporan dikumpulkan dalam soft cover. Tahu soft cover? Kayak buku paket. Soft cover itu. Buku paket. Oh, buku paket nggak? Nah, ini buku paket. Ya. Ya, datang ke fotokopian, mang soft cover. Apalin betul fotokopian Maya. Biar murah barang-barang. Satu fotokopian brok semua. Agak murah biasanya bisa ditawar. Yang asalnya misalkan 25.000 mungkin jadi bisa 20.000 lah. Ya, mungkin. Ya. Biasanya yang agak murah itu depan Jogja. Yang agak murah. Biasanya agak murah di situ ya. Tapi kan ongkos bisa, kalau barang-barang bisa udang kan cepet ewang ongkosnya mahi. Ya, kalau yang barang-barang satu angkatan di Pangmawakon tadi itu misalkan ataupun di sini juga nggak apa-apa. Di Cipadangan juga banyak kan. Ya, itu untuk pengaturannya. Ini yang tadi sempat saya bahas. Ya, ini contoh penulisannya sama kayak yang barusan kita bahas. Ya, contoh-contohnya. Boleh juga kalian ketik full. Ya, ini contoh aja ini mah. Ya, boleh ketik full seperti ini nih. Ya, kemudian kalau memang seperti ini, biar lurus pakai fungsi ini kan. Ya, sambil belajar menulis juga. Pakai fungsi apa sih namanya ini? Tabulasi. Fungsi tabulasi ya. Fungsi tabulasi namanya. Jadi pakai batas yang ini kan. Pakai batas yang ini tuh. Bisa yang ini? Bisa semua yang ini? Bisa kan? Ya. Ini bawah. Biasanya disusun D-nya kecil tanpa harus titik
2. Kalau misalkan NIS-nya disingkat, NIS pakai titik. Atau yang terupdate sebenarnya ini bukan NIS ya, NIPD sebenarnya. Nomor peserta, nomor induk peserta didik. Ya, bukan siswa lagi, bahasanya sebenarnya sudah peserta didik kalian itu. Ini adalah masih yang barusan. Selanjutnya lembar pengesahan. Ini contoh pernah saya buat dulu. Ya, lembar pengesahan. Pakai kata-kata di sini boleh. Bentar, saya buka dulu contohnya. Saya lupa. Contoh lembar pengesahan yang ada kata-katanya. Tapi kalau pakai kata-kata gimana? Hah? Lebih baik pakai kata-kata. Sama aja sih. Kalau di lembar pengesahan itu kita ikut tanda tangan kami enggak? Ikut. Kayak wae. Bentar. Mana sih lembar pengesahan? Kurikulum. Oh ini. Misal, lihat. Nah, seperti ini, misal. Lembar pengesahan sama, teman-teman. Setelah memperhatikan contoh seperti yang ada kata-katanya. Kalau mau silakan. Ya. Maksudnya biar tidak terlalu bolong atasnya. Ya, ada kata-kata. Ditetapkan di Iwan umum pada tanggal, ya, misalkan seperti itu. Jadi tidak langsung seperti ini misalkan ya. Jika mau. Bebas ya haknya. Enggak bebas juga sih. Ya. Selanjutnya ini di sini penulisan yang ada di lembar pengesahan kotak. Di sini ada kalian, ya. Kalian pembimbing sekolah. Kalau bikin kita di tab di spasi atau Enggak, di tab. Contoh, saya balikan nih. Misalkan membuat ini, saya hapus dulu ini ya. Nah, misalkan kita mau di sini. Nomor 9 ya. Anggap ini masih di sana. Itu kan? Pertamanya di sini. Kalau di spasi jika rubah nanti beda. Ya, ini nih. Tinggal di sini kan? Di tab. Kalau memang nggak cukup digeser berarti di sini misalkan tak. Nah, secukupnya kan? Yang ini tinggal di tab. Yang ini sehingga lurus otomatis. Jadi di blok dulu semua. Di blok dulu semua nanti tinggal tab. Ya. Jangan di spasi tik spasi. Jangan gitu. Nanti bisa berubah. Ya. Pembimbing sekolah pasti ada NPTK-nya ya. Tanyain aja. Pak Heri ada, Pak Ruli, Pak Kepala, Bu Mira, saya yang ini. Siapa lagi pembimbing teh? Udah ya? Bu Sari pun ada. Yang ini nih, Bu Sari nih. Nomor NPTK-nya. Ya. Ini Bu Sari sebagai kapronya ya. Sari. Pemira tahun yang lalu. Tahun yang sekarang Bu Sari ya. Apalagi Bu Mira sebetulnya mau pindah kan Bu Mira itu. Jadi ASN Bu Mira. Jadi pegawai pemerintah. Jadi pegawai pemerintah di SMA 5. Ya. Enggak. Kemudian penulisan, perhatikan banyak yang salah nih. Penulisan gelar. Nama, koma, spasi. Lamun SPD S titik PD. Mau titik enggak yang ini mah. Ya, kalau titik satu titikan bawahnya titikan semua.
Yang ini titik juga kalau makan kasih titik di atas ya. Kalau enggak semua. Gak usah pakai garis bawah, gak usah ditebalkan, gak usah pakai kurung. Malhiber nah ya. Kemudian meskipun mungkin sebagian ada yang pakai, tapi kita gak pakai ya. Yang mana? Ya gini aja, rata kiri. Yang ini kiri juga gini. Yang tengah kecuali yang ini. Yang satu di tengah kan, baru tengah ini bukan. Baru yang ini tengah. Kalau yang ini, yang di sini lurus. Oh yang lurus tuh, lurus segini tuh. Ya. Tahu segini yang tadi misalkan lurus. Nah itu Pak yang 8 Desember itu apa Pak? Ini tanggal, pakai tanggal terakhir PKL saja. Ya. Ya. Kemudian jangan lupa pembimbing sekolah koma, peserta koma di sini juga koma, mengetahui koma di sini nggak usah. Mengetahuinya aja. Ya. NUPTK jangan lupa titik spasi baru angka kan. MPD ini nih, nama koma spasi M titik P titik. SOS ini S-nya O dan S yang terakhir adalah kecil. SOS. Ya. Jangan S yang besar. Oke, persembahan moto hidup silakan boleh. Kayak ini dan seterusnya. Oke, kata pengantar. Kata pengantar bikin minimal 5 paragraf ya. Puji syukur, ucapan terima kasih, ulasan singkat laporan. Misal, laporan ini berisi tentang kegiatan yang dilaksanakan selama PKL di sini. Ulas sedikit kegiatan PKL di tempat ini dan bla bla seterusnya ya. Di paragraf 3. Paragraf 4 harapan ini contohnya misalkan mengingat laporan ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis bahasanya ya. Jangan saya. Penulis menunggu segala saran dan kritik dari semua pihak misalkan. Di paragraf 4 baru penutup. Demikianlah penutup itu kan bahasanya. Tidak mungkin satu paragraf satu baris. Ya, minimal 3, 4, 5 lah separagraf ya. Daftar isi pakai yang otomatis bisa kan? Ya, jangan titik jangan gitu. Kayak ini tuh. Ketika saya hapus, di tab lagi ada. Mun titik mah iya titik tak iya tah. Tah, titik tah. Ya. Mau rapi mau lembang mau. Ini mah kan pakai ini tah batas ini tuh. Ya. Klik caranya tuh kan. Klik ini, center, ini set, oke. Tinggal tab. Ya, untuk membuat daftar isi. Sekali lagi jangan keluar dari format ini ya. Latar belakang, rumusan, tujuan, sistematika. Ya. Ininya bab 2-nya seperti ini. Bab 3-nya simpulan, saran, daftar pusaka, lampiran. Ya. Ya. Adik kelas. Baik, jika ada tabel kan di sini ada daftar tabel tuh. Daftar tabel. Jika di dalamnya ada tabel. Kecuali laporan kalian nggak ada tabelnya nggak usah. Ini nggak usah dipakai nih. Kalau memang di laporannya nggak ada tabel satupun. Tapi bukan lampiran ya, tapi yang diisi. Tidak ada tabel, tidak ada gambar, tidak lampiran, mungkin lampiran ya. Tidak ada box. Ya. Misal, ini contoh penulisan tabel. Ya. Daftar tabel 1.1. Jika tabel ini ada di bab 1 maka depannya
1. Ya, tabelnya ada di bab 1. Maka 1.1. 1.2 seterusnya. Jika ada di bab 2, berarti tabel 2.1 dan seterusnya. Ya, tergantung babnya. Pakai halaman juga di sini. Ya. Tabel. Gambar pun sama. Ini pun jika ada gambar gedung, tapi bukan lampiran gambarnya, tapi di dalam misalkan. Kamu menyertakan gedung di dalam, maka dituliskan gambar 1.1, 3.1 seterusnya. Ya, sama. Daftar. Nah, lampiran yang harus ada ini. Daftar lampiran yang harus ada ini. Nah, bisa dipakai juga karena lampiran yang ada yang masuk ke, ada yang di print apa? Di dalam, ada yang di luar kan? Ya. Kalau yang ini kan di luar nih. Di luar ini mah. Absen pembimbing, bimbingan di luar. Slide PowerPoint di luar, jika bisa sih. Ya. Ini lampirannya ya. Itu lampiran, Pak. Ya. Ini lampirannya yang harus kalian sediakan. Daftar nilai kegiatan monitoring. Ada di, kalau ada. Kebetulan tahun ini nggak ada nilai monitoring, kita hapus. Ya. Nggak ada nilai monitoring kan? Absensi bimbingan. Absensi bimbingan. Ini nanti saya sediakan absennya. Slide-nya kalian punya. Nilai hasil sidang nanti ada. Jurnal ada, kalian punya. Foto kegiatan PKL ada. Kegiatan sidang nanti ada, pasti dipoto. Autobiografi siapkan juga nanti. Autobiografi teh Misal pada bulan ini tanggal segini lahirnya seorang anak yang diberi nama ya Duta Iskandar. Terus apa kayak biodata tapi diceritakan. Ini lampiran, hei, ini data lampiran, di lampiran. Jadi Ya. Ini bisa dikerjakan setelah sidang. Ya, untuk lampiran disediakan setelah sidang karena nggak akan dibawa ke ruang sidang. Dan profil semua peserta. Jadi kalian bikinkan profil masing-masing peserta, dirapikan ke masing-masing laporannya. Nanti formatnya saya sediakan atau kalian menyediakan silakan. Ya, misalkan kirimkan format ke grup, nanti teman-temannya ngisi. Jadi saling ngambil data. Ya, atau dibikinkan oleh seorang susunannya alfabetis, nanti dikirim ke grup hasilnya dan tinggal ngambil. Bisa juga. Ya, itu untuk profil semua peserta. Jangan lupa fotonya hanya di profil ya. apa-apa? Foto di profil. Bebas, foto ini bebas ya. Foto di profil bebas. Silahkan foto. Ya. Oke, itu untuk lampiran. Bab 1 kita ke latar belakang. Bab 2 rumusan masalah. Lihat yang sini. Lihat yang ini. Perhatikan penulisan. Nah, jam tengah gini. Harus dari awal. Dari sini nih awalnya nih. Ya. Jangan sia-siakan kertas yang sudah diatur. Dari sini dari awal, huruf A-nya di sini tuh. Jangan di tengah. Ya, jangan di tengah mulainya. Jadi habiskan. Di sini habisnya kan ini tuh. Ada batasnya ini. Tadi makan asal di sini asal tuh. Ini masih ada nih segini. Maka geserkan. Kemudian ini sudah betul kalau di sini. Jadi penulisan di bawah ini tidak boleh menghalangi huruf A. Jadi M-nya lurus dengan L tuh. Tuh. Lurus kan? Tidak menghalangi A ke B. Tidak menghalangi A ke B. B-nya sini kan? Nah, B-nya kurang nah, sini habiskan. Bukan. Ya. Kemudian
latar belakang jangan dibikin sama Dibikin sama dengan teman-temannya. Saya buka banyak yang sama. Ada yang ini nih. Oh, itu mah apa? Tujuan ini ya. Enggak bikin. Ngambil tapi jangan dari sumber yang sama, usahakan atau ditukar-tukar posisinya gimana lah. Ya, jangan persis sama. Kemudian di paragraf akhir pada latar belakang, siapkan satu paragraf yang menyebutkan alasan kamu membuat laporan ini. Di latar belakang apa? Latar belakang paragraf akhir. Ini mah kan ngambang nih, masih umum nih, ini masih umum nih. Maka di paragraf akhirnya, setelah misal nih, setelah selesainya kegiatan PKL atau sebagai tanda penulis telah mengikuti kegiatan PKL dengan secara tuntas, maka disusunlah laporan. Tuliskan judul laporan tadi. Ya, laporan apa? Praktik kerja. Tuliskan di situ. Ya, tahun pelajaran dan seterusnya. Itu di paragraf terakhir itu yang alasan atau latar belakang kamu bikin laporan itu. Ya, jadi ada satu paragraf terakhir yang menyebutkan alasan kenapa dibuatkan laporan ini. Jadi antaranya ya sebagai tanda kamu telah melaksanakan kegiatan PKL. Ya. Kemudian ke rumusan masalah. Ini betul? Ya, ini hanya tinggal pindahkan dari daftar isi bab 3. Itu kan? Daftar isi bab 3 diperhatikan rumusannya. Jangan sampai nanti ketika sidang diaut-aut sama penyidang karena tidak sama dengan format ini. Rumusannya seperti ini. Jadi rumusan itu hanya ngambil dari gampangnya dari daftar pusaka saja. Daftar isi bab 3 kan ini? Bab 4. Bab 3. Bab 3. Nah, yang ini kan? Nih bab 3 nih. Bab 3. Ya. Itu bab 3 nanti masuk di rumusan masalah. Hanya di rumusan masalah itu memakai kata tanya di depannya. Bagaimana, apa, kapan, gitu kan? Dan di belakangnya pakai tanda tanya. Gitu kan? Cukup seperti itu. Kemudian tujuan penulisan. Ya. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan pun hanya mengkopikan dari rumusan masalah. Jangan salah ya. Jangan sampai nyaplok yang lain formatnya beda. Hanya memindahkan dari rumusan masalah, tinggal dihapus kata tanyanya, tinggal dihapus tanda tanyanya. Sini pakai titik koma, perhatikan jangan dulu ngetik titik koma dan baru terakhir titik. Usahakan setiap ada yang seperti ini gitu, yang menyebutkan 1, 2, 3 seterusnya, titik koma, satu nomor sebelum terakhir koma dan pakai kata dan baru terakhir titik. Ya. Lihat rumusannya apa kegiatan yang dilaksanakan selama PKL, maka tujuannya adalah untuk mengetahui ya. Untuk mengetahui kegiatan yang selama di PKL. Apa ini? Yang selama di PKL. Masa gitu? Untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan selama PKL. Ini aja kopikan nih. Nah, ini. Plak tadinya kan ya. Yang kedua, nyambung ke sini enggak? Lihat. Nanti sambil dicek ya yang punya masing-masing. Samakan saja. Perhatikan. Masalah yang dihadapi dan kemudian tujuannya mengetahui masalah. Ya. Ketiganya faktor penghambat pendukung. Ya. Keempatnya
Mengetahui jangan apa saja. Ini dia kata tanya nih. Temuan-temuan baru. Ya. Mengetahui. Gitu ya, ingat-ingat. Ini oke. Bab selanjutnya pun sama tadi. Geserkan ke sini. Geserkan ininya. Mau di situ? Situ. Perhatikan, jika ada dua seperti ini, ada waktu dan tempat, maka waktu adalah satu. Ya, satu waktu, dua tempat kan? Geser ininya. Kalau pengen lurus ininya pakai. Nah, kan. Otomatis Pak. Apanya? Itu satunya. Diotomatiskan bisa. Itu ya. Yang berarti yang dua adalah tempat, ini dua. Harusnya nggak gini pengaturan nih. Dua. Yang ini digeser. Kalau paragraf juga alinea ininya. Garis alinea. Ya. Dan selanjutnya pokoknya dari awal ya. Nah, dari situ. Dari awal. Ini gambar kan? Nah, berarti ini masuk ke daftar gambar yang ini. Ada gambarnya di situ. Ya, ada gambarnya. D-nya. Yang bisa sama itu adalah hanya sejarah dan profil ya. Satu tempat sama, sejarah profil pasti sama. Yang lainnya bikin berbeda. Pasti sama sejarah mah. Sejarah pegadaian pasti sama kan? Dengan kecuali mau dibedakan ya kata-kata nah, tapi tetap isinya sama kan? Kalau satu tempat maksudnya bukan beda tempat. Oke, ini struktur job desk. Nah, perhatikan. Perhatikan. Ini bagiannya adalah satu kan? Satu. Kemudian maka bagian dari dua ini bukan satu. Tapi A yang ini. Ya di sini nih. Di sini tuh A, tapi A-nya A kecil. Ya, di sini berarti udah berapa? Satu di kurungan sebelah. Perhatikan tak? Ini kan? Perhatikan. Tadi di atas E, misalkan di sini lah. Di atas E, kemudian dari apa? Abjad kapital ke angka. Bagian dari angka ini adalah pakai huruf lagi tapi huruf kecil. Kalau ada bagian lagi seperti ini, berarti satu kurung. Berarti ini dua kurung. Bagian dari dua kurung ini berarti A di kurungan sebelah. Ya. Ini kan dua nih. Berarti yang ini A-nya gini. Kan A yang ini udah di sini tuh. Kalau ada lagi berarti kurungnya dua. Kiri kanannya. Ya. Nah, seperti ini kan? Berarti yang ininya ini benar-benar nih pakai titik koma nih. Ininya B. Sorry. Dia tuh ada titik koma nih, fungsi titik koma tuh. Beradaan ini mah tuh. Meskipun yang akhir harusnya gini. Dan baru titik. Ya. Oke. Paham sampai situ? Pokoknya disamakan dengan apa yang hasilnya hasil yang kalian buatkan, kemudian edit lagi, upload lagi nanti atau edit sesuai dengan apa yang hari ini kita bicarakan. Kalau udah rapi seperti ini, silahkan diprintkan. Pokoknya di-upload dulu. Upload. Besok upload terakhir kan? Iya. Ya. Pantauan 27 itu sudah apa? Daftar.
Pokoknya tanggal 27 saya nggak akan buka lagi. Tanggal 27 saya nggak akan buka lagi drive. Besok pokoknya saya cek. Besok itu terakhir pokoknya jam 8 malam besok saya ambil lagi data laporan dari drive masing-masing. Berarti yang itu yang dia sudah selesai, silahkan diprintkan. Tanggal 27-nya saya bagikan adalah laporan apa? Link untuk daftar. Kemudian siapan juga termasuk slide-nya siapan. Sudah? Diuploadkan juga besok. Ya. Untuk slide-nya diuploadkan. Untuk saya ambil, untuk nanti saya bagikan ke penyidang. Slide-nya sama laporannya. Di print. Untuk print, besok saya tanyakan dulu apakah print yang pertama ini disediakan oleh pihak sekolah, kertasnya atau enggak. Ya, atau enggak. Nanti saya tanyakan dulu ya. Tapi untuk yang akhir, setelah sidang kemudian kalian sudah selesai revisian dan sebagainya, print jika memang masih ada revisi ketika sidang, berarti print lagi. Ya, jika tiba-tiba misalkan ketika diupload benar, rapi, bisa saja ketika kamu ngeprint diacak-acakan lagi. Mungkin sidang diacak-acak deh sidang. Ya, ketika acak-acakan lagi laporannya. Ya, misalkan. Atau lebih bagus itu ketika sudah dinyatakan selesai lah. Hari ini bimbingan terakhir, oh, dah kieu ieu bener teh. Kamu save biar nggak berubah, save-nya pakai PDF ya. Di sini misal nih, save as. Misal, di sini ada PDF tuh. Ketika di PDF kan nggak akan berubah lagi. Ketika kalian rasa, oh ini sudah bener lah, gitu misalkan. Di PDF kan, ketika print di PDF dibuka di komputer manapun tidak akan berubah. Beda dengan Word ya. Kalian pakai Word-nya terupdate, tiba-tiba ngeprintnya di komputer atau laptop yang jadul misalkan. Kemudian kamu save-nya pun di yang baru, maka dia bisa acak-acakan. Tetapi kalau sudah di PDF kan tidak akan terjadi seperti itu. Pas ngirim ke yang Google Drive berarti PDF, Pak. Hah? Word apa PDF? Word saja yang Google Drive memang. Insya Allah laptop saya baru ya. Jadi maksudnya kalau pakai yang baru bisa gitu, saya bisa buka. Contohnya ini nih, bisa saya buka kan? Ya, bisa saya buka seperti itu. Dan seterusnya ini, dan seterusnya. Apa ini? Oke. Bab 3 kan? Bab 3 itu ada dua kalau nggak salah, jurnal dan absen ya. Ini pastikan di pinggir. Habiskan kertas yang sudah di ininya. Berarti satunya adalah jurnal. Jurnal apa itu? Kegiatan PKL. Kalau di awalnya PKL, ke dalamnya PKL jangan jadi prakerin ya. Kalau dari luarnya PKL semua. Kalau di luarnya mau prakerin semua. Ya, ke dalamnya. Oke, satunya adalah jurnal kegiatan PKL, pakai tabel. Udah betul nih, bab 3 3.1 ininya. Rapikan, pakai warna silahkan boleh. Ya. Pakai warna-warna silahkan boleh. Tahun ini tidak begitu sering print ya laporannya. Tahun lalu itu di print. Print dulu baru diperiksa. Ya, bagusnya gini nih. Jadi si tabel ini di sini. Ya. Tabelnya di situ. Yang mana? Hah? Oh iya. Mengisi diku ya. Perbaiki saja ya. Nanti pun akan ketahuan kata-kata yang salah itu biasanya ketahuan sama penyidang. Karena laporan dipegang oleh penyidang nanti itu laporannya. Sampai ke bawah terus ya, ini libur sini tuh. Berarti nomor 2
nya adalah absen kan? Nah, ini absen. Daftar hadir itu nomor 2. Ya, nomor 2 itu. Pak, daftar hadir apa, Mas? Coba semua itu. Senang lagi online mau kita atau Pak? Jurnal ya. Sejurnal boleh ya. Pokoknya ini yang penting tanggalnya ada, tanggal hadirnya ada. Mau sama dengan jurnal silahkan. Mau dibuatkan baru oleh kalian silahkan. Yang penting tanggalnya ada, absennya ada. Dengan pakai ISA kita ya Pak. Ini siapa mah? Saya kan. Guru ayah hadir baraha sakit. Jangan gitu per tanggal. Tanggal 9 hadir, tanggal 10 libur. Kenapa? Dan selanjutnya B, masalah yang hati-hati di sini. Jangan sampai masalahnya 3 pemecahan 1. Masalah 3 pemecahan minimal 3 kan. Beli lebih boleh. Satu masalah dipecahkan dengan banyak pemecahan boleh. Ya. Gak ada masalah tuh, Wah. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya. 1 berarti masalah 1 di sini. Ya. 1 masalah tuliskan. Masalah yang kedua berarti nanti di bawahnya adalah pemecahannya. Ya. Oke. 3 ya. Sekali lagi jangan sama, pasti beda-beda masalah meskipun satu kantor pasti beda masalah itu. Si ieu mah kieu dapat masa harus sama masalahnya. Meskipun sekantor pegawaian pasti antara si A dengan si B masalah yang dirasakan pasti beda. Pasti beda. Karena kepala orang beda. Yang satu mah oh ini mah bukan masalah bagi saya misalkan. Yang satu lagi oh ini masalah bagi saya seperti itu. Pasti beda ya. Jangan disama-samakan. Mau sampai titik komanya sama laporan itu jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Termasuk yang ini nih. 1 penghambat, 2 pendukung dan seterusnya. Ya, ini 1 2 3 4. Ya. Seperti itu. Itu untuk penulisan laporan. Silakan yang ininya yang mau direvisi lagi, revisi, uploadkan lagi. Kalau direvisi yang awal hapus aja di drive-nya, upload yang baru. Jadi jangan ada 2 di drive-nya. Ya, pokoknya besok saya ambil malam besok. Ya, ini adalah daftar pustaka contohnya. Ini benar daftar pustaka ini. Ini diambil dari laporan tahun lalu ya, 2020. Tia Adistia, Tia titik laporan dalam laporan praktik kerja lapangan halaman seterusnya Sukabumi SMK plus Anaba. Betul ininya menjorok yang bawah tuh. Masa iya. Nggak mungkin nggak ada sumbernya. Ya. Ya Pak, misalkan sumber mati dia ninggalin isi buta mati dia juta berarti itu. Seduta sumbernya. Betul, si Duta di mana tadi ngambil nak? Oh, gitu. Ya. Gak mungkin bikin sendiri, gak mungkin ya. Sangat tidak mungkin. Ya. Ini lampiran ya dimasukkan di sini dan seterusnya biar ada halamannya tuh. Nah. Bergaul dengan polisi ini. Oke, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kan dia tuh
Aja pas di print ke kira jadi balik banget. Daftar hadir. Masa landscape? Oh, yang itu. Terbalik gitu nanti. Jadi Iya. Gini kan? Gitu aja ya. lama-lama berarti balik sama. Ke atas ke sini kan? Kita anggapnya gitu. Emang tetap di situ kan jadi gitu tak? Oke, itu untuk penulisan laporan. Terakhir, lampiran sudah. Ini adalah penulisan sistematika penulisan PowerPoint. Untuk kreasinya silakan itu ya. Minimal 5 slide. Usahakan tidak lebih dari 10. 12 boleh lah. Ya. Tapi jangan terlalu banyak. 25 misalkan. Ya. 30 jangan. Ya. Slide pertama, usahakan ada judul laporan, identitas kalian, logo Anaba jeung logo tempat, PKL, identitas SMK. Ya. Slide kedua, pakai hyperlink ya. Apa hyperlink hafal kan? Tahu. Slide kedua, tombol-tombol utamanya, tombol menu bisa kan? Tombol menu supaya klik kemana-mana gitu. Ya. Slide ketiga pembahasan. Ya, dan seterusnya. Slide ketiga sampai dengan selesai penjabaran masing-masing dari tombol-tombol yang tadi di slide kedua. Ya. Background variasikan silahkan, tapi tidak menutupi materinya. Backgroundnya bagus, tulisan teka tinggali. Jangan ya. Backgroundnya gambar harimau misalkan, sehingga tulisannya nggak kelihatan. Jangan. Hyperlink, variatifkan, bisa seperti ini nih, ya. Setelah slide-nya itu, misalkan. Ya. Komponen yang dinilai dari slide nanti ketika sidang, slide-nya bagusnya seperti apa, gaya bahasanya, kemampuan nanti menyampaikan, penguasaan materi juga ada, hubungan dengan materi pasti ada, kemampuan menarik kesimpulan, menjawab pertanyaan, kesesuaian jawaban dengan pertanyaan, kerapihan pakaian, rapih pakaian sidang itu. Nanti dikasih tahu entah itu alma mater, punya alma mater? Atau rompi. Biasanya pakai dasi laki-lakinya. Iya. Nah, dibuka. Kan kelihatan di sininya tuh. Ya. Kalau perempuan nggak usah pakai dasi perempuan. Ya. Biasanya wajib. Diwajibkan dasi. Ya, diwajibkan dasi. Sidangnya dibikin 3 ruangan. 3. Kita 3. Pak kepala keluar, ada yang masuk 1. Guru yang nggak membimbing dimasukkan. Belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Saya nyidang. Ya, Pak Ruli, Bu Sari, Bu Mira, Pak Heri, saya, dan yang satunya lagi. Ya. Nanti di ini, perhatikan. Di pengajuan atau pendaftaran sidang ada survei untuk pemilihan penyidang. Ada survei untuk pemilihan penyidang. Nanti sudah dipasangkan penyidangnya. Misalkan Pak Heri dengan siapa pilihannya itu. Pak Heri, Bu Yanti misalkan. Misalkan ya. Pak Ruli, Bu Mira misalkan. Misalkan seperti itu. Nanti ada survei. Meskipun hanya survei ya, kayak kemarin. Kayak ketika kalian pertama PKL hanya survei. Tapi ada yang dilaksanakan surveinya. Milih A, tetap di A, ada yang seperti itu. Ya, ada juga yang dirubahkan. Misalkan tiba-tiba Pak Heri KB, mungkin Pak Heri KB. Ya. Ya, semuanya milih ke Pak Heri misalkan. Tidak mungkin semua harus Pak Heri seharian ya. Yang lain nganggurnya cari cing. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu.
Survei ya. Survei sama ketika kemarin pemilihan tempat PKL. Tapi surveinya kadang-kadang dipakai. Hasil surveinya kadang-kadang dipakai. Misalkan ternyata jumlahnya rata dari semuanya itu rata jumlahnya, berarti mungkin mau dirubah deh. Ke pahilnya sekian, ke ininya sekian sama misalnya jumlahnya. Ya, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian informasinya jika hari besok saya tidak menemukan slide bukan slide file laporan di Drive, berarti saya anggap tidak ada nama dia di pendaftaran. Ya, jadi saya ngambil dari Drive masing-masing, saya tuliskan namanya, nanti masukkan ke Google formulir buat kamu daftar di situ. Ya, jika tidak ada, kemudian hari di tanggal 27 dan seterusnya saya tidak terima lagi untuk bimbingan laporan atau menerima kiriman laporan. Jikapun diterima, mungkin buat tahun depan. Ya. Jadi ikut dengan kelas 11 yang sekarang saja sidangnya. Lulus tetap lulus, tapi jasanya ditunda dulu. Setahun lah nggak apa-apa ya. Jika memang tidak ikut sidang. Silakan. Atau mau 2 tahun 2023 oke deh. MC enggak lah. Jadi alur sidang itu kamu dipanggil untuk tampilkan, kamu pun harus bisa menampilkan slide masing-masing. Jangan nampilkan ya, harus bisa nampilkan slide masing-masing. Bisa kan? Bila aku tuh bisa disaukan ya gitu kan? Ya, harus bisa. Ulah sampai datang ke dia teh ngahulang. Ya, ulah gitu. Ya. Ulah sampai seperti itu. Jadi kisah sidang itu jangan hanya gini tampilannya, jangan gini tampilannya. Antapkan gitu misalnya. Bukan polosnya, di antapkan kita. Minah teh kieu. Jangan. Itu akan mengurangi biasanya. Itu pun salah satu penilaiannya. Kieu unggul, halaman pertama, kedua tuh. Oh, tidak ada. Tah, tadi gitukeun. Ya. Di slide show kan. Ya. Kemudian tip dari saya juga ketika masuk ke ruang sidang jangan kelihatan tidak bisa. Santai saja. Masuk itu santai kan. Apa kan gaya udah pakai halus pakai kan? Ya, pakai assalamualaikum. Ya, pakai assalamualaikum, pakai pengantar, pakai terima kasih misalkan. Ya, ulah sampai tepuku. Yang ulang kadang. Pokoknya harus pura-pura kamu menguasai. Atau bapak biasa apa? Maka saya kasih tahu kan harus pura-pura kaliannya. Ulah sampai datang teh nguyung ya. Ya, jadi harus pura-pura bisa ditanya pura-pura jawab. Ya. Ya kan. Ya. Anu seperti itu biasanya tidak akan lama biasanya. Pertanyaan ke-1 kajawab, ke-2 kajawab, ke-3 kajawab, ke-4 kajawab sakedeung. Kahiji ngahulang. Tidak ditungguan kan tungguan heula kan. Kedua ngahulang deui, tidak deui ngahulang. Tah ulah tiga kitu. Pertanyaan tidak banyak. Paling 5 sampai 8 lah. Ya. 5 sampai 8. Saya dulu lupa saya. Kalau saya dulu kan lebih sulit kalau skripsi kan. Kenapa memilih judul ini? Skripsi makan. Kenapa memilih judul ini? Nah, bacakan ini. Tanggal pokoknya. Ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi kuasai materinya, termasuk materi-materi yang nyambung dengan isi laporan kamu. Ketika laporan kamu membuat surat, kuasai suratnya.
bisa ditanya suratnya bentuk apa, ada berapa bentuk surat, bagaimana lipatannya, misalkan. Pernah mengarsipkan, ada berapa sistem kearsipan, misalkan. Di sana pakai sistem apa? Jelaskan kumaha eta teh. Pasti di situ kan. Kemudian agenda arsip, misalkan, namun di dalam laporan kamu ada arsipnya. Jika ada arsipnya, ya, pernah membuat surat, misalkan. Kemudian disposisi kuasai, pokoknya yang apa materi-materi yang nyerempet ke situ, dibaca lagi jurnal kalian. Mana nih yang akan nyerempet ke teori apa perkantoran. Kamu misalkan pernah menerima telepon, pasti dipraktekin. Sok kumaha menerima telepon teh. Pasti biasa gitu. Ya, misalkan di kantor teh pernah menerima telepon di kantor atau disuruh menelpon, pasti penguji akan menyuruh untuk mempraktikkan itu. Ya, pasti disuruh mempraktikkan berteleponnya. Ya, biasa seperti itu. Kalau di laporan kamu pernah melaksanakan ataupun kegiatan menerima telepon atau menelpon, ya. Sampai sini ada bertanya? Tidak ada? Cukup? Pokoknya